Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, saudaraku yang kami cintai, yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita masih bisa melihat pemandangan yang elok. Terkhusus di bulan Ramadan ini, semoga apa yang kita niatkan diberikan kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan kajian kita sebelumnya, bahwasanya Ramadan adalah momen khusus, momen yang sangat-sangat berharga, terlebih kepada kita seorang hamba yang menginginkan ampunan dari Sang Penciptana, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari dosa. Siapa yang tidak mempunyai dosa? Siapa yang tidak mempunyai kesalahan? Masalahnya kita mengakui atau tidak ketika kita berdosa. Kita sadar atau tidak, dan kita mau meminta maaf atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan kita. Namun saya ulangi lagi, Ramadan ini adalah momen yang sangat baik. Ketika kita sadar kita banyak salah, ketika kita sadar kita banyak dosa, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak dosa pun cara meminta maaf, cara bertaubatnya pun pastilah berbeda. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan dosa, melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal ada seseorang yang suka mabuk-mabukan, meminum khamr, maka cukuplah dia memohon maaf, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat dia tidak akan mengulanginya lagi, dan tak perlu dia meminta maaf kepada makhluk, tidak perlu dia meminta maaf kepada ustadz, kepada kiai, kepada seseorang, sebab dosanya murni dosa melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Itu ketika dosanya benar-benar murni melanggar larangan. Namun yang kedua, ketika seseorang melakukan dosa yang berupa meninggalkan kewajiban. Semisal ketika ada seseorang yang begitu entengnya meninggalkan sholat. Ketika Ramadan, dia begitu ringannya makan di tengah jalan siang bolong. Maka sama seperti yang pertama tadi, dia harus bertaubat kepada Allah, benar-benar membaca istighfar, benar-benar memohon ampun, plus harus ditambah dengan mengqadha apa yang telah dia tinggalkan. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia cukup bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya ketika melanggar larangan. Namun ketika dosanya meninggalkan kewajiban, maka dia harus memohon ampun kepada Allah, dan dia harus mengqadha atau mengganti apa yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan sholatnya yang harus dikerjakan. Dia meninggalkan puasanya yang harus diqadha. Seperti itu. Beda lagi ketika seseorang mempunyai dosa dengan sesama manusia, dan ini yang paling berat. Kenapa saya katakan paling berat? Mungkin ketika seseorang melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban, dia cukup meminta maaf kepada Allah dengan tidak mengulangi dan mengqadha apa yang dia tinggalkan. Namun ketika ada seseorang mempunyai kesalahan, pernah zalim, memfitnah, mencaci, memukul, berhutang yang tidak mau dikembalikan, nggak mau mengembalikan, tidak mau membayar dan sebagainya, berarti dia mempunyai dosa kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan memaafkannya sebelum dia meminta maaf kepada
manusia lain yang dia zalimi, yang dia sakiti. Kecuali mungkin sebagai contoh, ketika kita mempunyai hutang kepada seseorang, kita tidak mau membayar, maka nanti di akhirat orang itu akan menagihmu. Ketika kita pernah memukul orang, maka kita tidak bisa langsung meminta maaf kepada Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut. Sama halnya ketika kita iri, ketika kita hasud, ketika kita dengki, sombong dan sebagainya. Dan ini yang kita harus benar-benar hati-hati. Misalkan kita mau meminta maaf kepada orang tersebut yang pernah kita zalimi, sementara orang tersebut tidak ada. Ketika kita mau membayar hutang, ternyata dia sudah meninggal, maka kita harus cari ahli warisnya, kita tunaikan hutang kita. Sebab Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memaafkan. Ternyata orang sudah meninggal, kita harus mencari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, tidak ketemu, maka kita harus bersedekah. Dengan senilai itu kita niatkan pahalanya untuk orang yang dulu pernah kita hutangi, namun kita tidak mau dan enggan untuk membayarnya. Jadi itu sekilas daripada momen Ramadan ini. Kita semua mempunyai dosa, tapi semoga apa yang kita kerjakan di masa yang lalu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan berjanji tidak akan melakukan kembali, dengan berjanji akan mengqadha, akan mengganti apa yang dulu pernah kita tinggalkan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.